Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Safari. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas terkait masalah video yang kemarin sempat viral dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya di Amuntai, yaitu terkait video mayat bangkit dari kubur yang katanya terjadi di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Awalnya saya pun juga nggak tahu tentang hal ini. Justru saya diberitahu oleh teman saya yang ada di Barabai. Dia waktu itu nanya, gimana ceritanya ini? Kamu tahu nggak? Terus pas saya buka linknya, ternyata linknya itu udah mati. Nggak bisa diakses. Entah itu karena postingan sudah dihapus atau karena link sudah kadaluarsa. Saya juga kurang tahu. Yang jelas di situ link sudah tidak bisa dibuka atau diakses. Terus saya tanya balik dia, emangnya itu apa? Kayak gitu. Terus dia jawab, itu mayat bangkit dari kubur. Katanya sih di Amuntai. Ya saya sebagai orang Amuntai kaget dong, karena saya sudah lama merantau di Banjarmasin, jadi saya kurang tahu tuh ada kejadian-kejadian apa yang ada di Amuntai. Tapi biasanya teman saya yang ada di Amuntai itu nge-share di grup, biasanya di grup WA sekolah atau yang lain, itu pasti ada yang nge-share tentang kejadian-kejadian yang ada di Amuntai. Tapi ini kok saya pikir kok nggak ada kayak gitu. Ya akhirnya saya penasaran kan tentang kejadian mayat bangkit dari kubur ini. Karena yang ngasih tahu saya justru teman saya yang ada di Barabai, bukan teman saya yang di Amuntai. Tapi dulu waktu saya kecil, sekitaran tahun 2003, memang sempat pernah ada isu orang mati jadi hantu karena ilmu hitam. Dan dia menggedor-gedor pintu rumah orang. Entah itu emang mayatnya yang bangkit dari kubur, atau jin korinnya yang gentayangan, saya juga kurang tahu. Yang jelas gara-gara hal itu, mama saya sampai ketakutan sendiri di rumah. Ketika saya dan almarhum abah saya pulang malam-malam, itu pasti ditanya dulu siapa di luar. Kalau nggak ada jawaban, jangan harap bakal dibukain pintu. Dan di kampung nenek saya, di Tapus, juga pernah tuh ada isu orang mati jadi hantu. Dan sempat membuat ketakutan orang satu kampung. Jadi saya sebenarnya pas dapat kabar dari teman saya ini itu nggak terlalu kaget, karena emang dari dulu udah sering ada isu orang mati jadi hantu. Tapi karena dulu kan nggak ada yang namanya kamera, nggak ada yang namanya CCTV, jadi nggak ada bukti nih tentang orang mati jadi hantu yang bangkit gentayangan ini. Kalau zaman sekarang kan beda. Kalau zaman sekarang itu serba digital, dan mungkin ada seseorang yang sempat merekam kejadian mayat bangkit dari kubur ini, dan saya pun jadinya penasaran. Nah, ilmu hitam yang sering digunakan oleh orang-orang sesat ini tuh adalah biasanya yang pertama ilmu kebal. Ilmu kebal ini biasanya digunakan oleh preman. Terus yang kedua, ilmu supaya tambah cantik atau supaya disayang suami. Biasanya nih para wanita yang menggunakan ilmu ini dengan mengubah wujud dia menjadi kuyang. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kuyang ini itu adalah hantu jelmaan seorang wanita yang mati penasaran, itu salah besar. Justru kuyang itu adalah sebenarnya manusia yang mungkin mengikat perjanjian dengan jin, dan dia menggunakan minyak kuyang yang dioleskan ke lehernya, dan akhirnya dia bisa melepas kepalanya beserta isi perutnya keluar dari tubuhnya. Dan biasanya dia itu mengincar wanita yang sedang datang bulan, wanita hamil, atau wanita yang baru melahirkan. Nah, biasanya ari-ari bayi yang baru lahir itu yang paling menjadi incaran kuyang. Karena konon katanya itu bisa membuat dia tambah cantik dan awet muda. Namun kuyang sendiri itu ada juga yang laki-laki. Biasanya laki-laki yang menggunakan ilmu kuyang ini tuh untuk pesugihan. Sama dengan hantu Maryaban, itu juga orang yang menggunakan ilmu hitam untuk pesugihan. Nah, sebenarnya masih ada banyak ilmu-ilmu hitam lainnya yang ada di Kalimantan, karena itulah Kalimantan dijuluki gudangnya ilmu. Tapi karena saya bukan pakarnya, saya bukan ahlinya, jadi saya nggak bisa bahas ini terlalu jauh. Takut melenceng, saya takut salah omong dan nggak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi kita sudahi aja pembahasan tentang ilmu hitam ini. Dan di Amuntai sendiri itu pernah kejadian kesurupan massal sekitar tahun 2009 dan 2010. Waktu itu saya masih sekolah di Madrasah Aliyah atau setara SMA lah. Pokoknya buat yang sekolahnya itu di Sungai Malang, di sekitaran Candi Agung Amuntai, itu pasti tahu kejadian ini. Karena hampir setiap sekolah yang ada di sekitar Candi Agung Amuntai itu mengalami kesurupan massal ini. Nah, menurut orang yang mengerti hal-hal gaib, ternyata waktu itu sedang terjadi pesta perkawinan
dari masyarakat Candi Agung yang ada di alam gaib, sehingga mereka meminjam raga orang-orang sekitar situ, dalam hal ini adalah para pelajar yang ada di sekitar Candi Agung, untuk memeriahkan pesta perkawinan mereka. Dan hal ini tuh terbukti karena ada beberapa orang yang kesurupannya itu nggak wajar. Kalau misalkan biasanya orang kesurupan itu ngamuk-ngamuk nggak jelas, nah dari beberapa orang yang kerasukan ini tuh ada yang bersikap aneh, layaknya seperti seorang permaisuri, dayang, ataupun juga pengawal. Walaupun sebenarnya banyak juga yang kesurupannya ngamuk-ngamuk. Dan saking kewalahannya, kami para pengurus OSIS, siswa-siswi yang ada di sana dan juga dewan guru itu sampai bingung gimana cara ngatasinnya, karena yang satu diatasin, ditangkap, coba diruqyah, yang satu lagi kena, terus yang satu lagi kena itu ditangkap, diurusin dulu, terus dia udah nggak kesurupan lagi, yang lain lagi kena. Akhirnya kita berinisiatif buat kalau misalkan ada yang kerasukan, tangkap, masukin dalam kelas, tutup pintunya, kayak gitu aja lagi. Dan mungkin paling kalau misalkan dia udah capek, ya bisa aja dia berhenti kesurupan. Dan kebanyakan yang kerasukan ini tuh adalah cewek, meskipun sebenarnya mungkin info dari sekolahan lain juga ada yang cowok kerasukan. Tapi dari beberapa orang-orang ini seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang kesurupannya itu terlalu aneh. Dia nggak ngamuk-ngamuk, tapi justru ada yang mungkin bersikap seperti dayang, dia nari-nari, ada yang bersikap seperti pengawal. Kalau di sekolah saya sendiri, itu ada yang kerasukan menjadi permaisuri. Dan yang kerasukan bersikap seperti permaisuri ini adalah kakak kelas saya sendiri. Dan saya kenal orangnya, namanya adalah Muslimah. Mungkin kalian kalau misalkan udah pernah nonton cover-cover lagu Sabian dari channelnya Ilhami Ahmad, nah vokalis wanitanya itu adalah kakak kelas saya yang kerasukan ini, yang bernama Muslimah. Dan waktu dia kerasukan itu, saya masih ingat ada dialog lucu yang terjadi antara dia dan temannya dia. Waktu itu dia mengundang temannya dia untuk datang ke acara kawinannya dia, mungkin yang merasukin dia itu ngundang temannya dia ini. Di situ dia ngomong bahwa makanan yang ada di alamnya dia itu lebih enak ketimbang makanan yang ada di dunia manusia. Jadi sebenarnya agak cukup halus sih, dan juga ini momen langka di mana ada orang kerasukan bertingkah seperti permaisuri. Oke, kita kembali ke pembahasan terkait masalah video mayat bangkit dari kubur tadi. Nah, karena saya penasaran, akhirnya saya coba cari informasi dari grup-grup yang ada di Facebook. Dan ternyata ada orang yang memposting penggalan video tentang mayat bangkit dari kubur ini di grup Habar Banua. Dan di situ yang memposting itu bilang bahwa kejadiannya adalah di Amuntai. Banyak tanggapan dari member grup yang bukan hanya dari warga Kalimantan Selatan, tapi juga ada beberapa warga yang mungkin dari Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah. Karena masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah itu beberapa ada yang menggunakan bahasa Banjar juga. Jadi mereka paham dengan pembahasan yang ada di grup Habar Benua ini. Dan saya masih ingat waktu itu ada seorang ibu-ibu yang mengomen bahwa dia itu sampai ketakutan turun ke Batang saat malam hari. Buat kalian yang nggak tahu Batang itu apa, Batang itu adalah sejenis jamban, tapi letaknya itu di sungai, dan itu kayak lanting tapi diikat ke tunggul-tunggul atau tiang-tiang yang ada di pinggir sungai. Dan posisi batang ini itu jauh dari rumah warga biasanya, dan warga kalau misalkan mau mandi atau buang air harus turun ke sungai dulu, baru mereka bisa melakukan aktivitas yang ingin mereka lakukan. Dan bayangkan aja kalau misalkan malam hari kalian kebelet dan harus turun ke batang karena di rumah nggak ada WC. Itu pasti rasanya seperti ibu-ibu tadi, cukup takut. Bukan takut karena bakal disambar buaya di sungai, tapi karena si mayat yang bangkit dari kubur ini tadi, karena videonya sudah cukup membuat masyarakat resah dan ketakutan. Terus karena di penggalan video itu tadi ada nama channelnya, itu saya coba cari di YouTube. Dan ternyata pas saya buka YouTube, udah muncul tuh videonya di beranda di urutan pertama. Mungkin karena video ini trending di YouTube, akhirnya dia naik kayak gitu, naik di beranda YouTube. Dan singkat cerita, akhirnya saya buka videonya, saya tonton sampai habis dari awal, dan di situ nggak ada sedikit pun terbenak dalam pikiran saya ini adalah settingan. Yang saya lihat di situ adalah real, karena terlihat sangat natural. Dan saya masih ingat waktu itu judulnya itu adalah Amuntai, Bangkit Gentayangan Minta Keluarkan Ilmu Hitam atau Ilmu Kebal Kalimantan, saya lupa. Pokoknya yang jelas seperti itu. Dan yang mengupload
video ini itu namanya adalah Scaror. Di situ dia berkolaborasi dengan YouTubers dari Samarinda, yaitu Chops Toward. Kalian bisa cek langsung di channel mereka bagaimana videonya. Kalau misalkan kalian pengen lihat cuplikannya, saya kasih tunjuk cuplikannya seperti ini. Low, fokus ya, jangan kosong ya. Yang mana? Ini dia nih. Pegang. Berani aja, pegang. Dan di situ sepertinya Scaror ini tuh memang pengen menekankan bahwa kejadian ini tuh memang terjadi di Amuntai. Di situ bisa kita lihat dari judul yang kemarin saya lihat itu, kata Amuntainya itu ditulis dalam huruf kapital. Sehingga ini seperti sebuah penekanan bahwa kejadian ini memang benar-benar terjadi di Amuntai. Dan di video itu terlihat tim Scaror dan Chops Toward ini tuh seperti menjaga sebuah makam yang katanya orang yang meninggal tapi lupa membuang ilmu hitamnya. Akhirnya dia gentayangan. Karena saya rasa channelnya itu cukup bagus dan cukup mengedukasi tentang hal-hal mistis seperti itu dengan tidak keluar dari syariat, karena dia selalu mengingatkan bahwa kita harus ingat dengan Allah. Nggak boleh takut dengan makhluk seperti jin seperti itu. Akhirnya saya subscribe lah channelnya, dan linknya juga saya share ke teman-teman saya agar teman-teman saya juga tahu bahwa ada kejadian orang mati jadi hantu di Amuntai. Kalau misalkan kalian penasaran bagaimana videonya, kalian bisa langsung tuh kunjungin channelnya Scaror dan juga Chops Toward, karena mereka yang punya konten. Saya nggak berani ngambil konten mereka buat dipajang di sini terlalu panjang, karena takut mereka keberatan. Nah, setelah menonton persipul dari video ini, sama seperti yang lain, saya punya rasa takut juga, cuman saya merasa antusias aja waktu itu. Karena waktu saya kecil, saya sering mendengar isu-isu orang mati jadi hantu, tapi nggak pernah terbukti benar adanya. Di video ini, saya bisa lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, bahwa memang benar tuh ada orang mati jadi hantu, tangannya keluar dari kubur, sampai kepalanya mau keluar kayak gitu. Dan akhirnya videonya dipotong, dengan alasan karena pengen merahasiakan identitas dari si mayat ini. Dan itu it's okay lah, karena mungkin mereka pengen menjaga privasi dari keluarga si mayat. Yang jelas di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ilmu hitam itu nggak ada baiknya, nggak ada bagusnya, karena bisa memberikan mudarat bagi kita sendiri dan juga keluarga kita. Karena ini didukung waktu saya kecil pernah ada isu orang mati jadi hantu karena ilmu hitam, dan itu sering kali saya dengar. Akhirnya saya percaya aja dengan kejadian yang ada di video ini. Dan saking naturalnya, saya merasa channel ini tuh benar-benar real. Beda dengan channel-channel horor yang lainnya yang ada orang yang mukulin hantu lah, terus melemparin hantu pakai petasan lah, terus ada juga yang coba nelanjangin kuntilanak lah. Dan bahkan setelah video Scaror ini tuh trending di YouTube, ada channel lain yang mencoba membuat konten yang sama tapi dengan latar belakang yang berbeda. Kalau misalkan Scaror dia latar belakangnya karena ilmu hitam, tapi kalau channel yang lain ini tuh menggunakan hal yang menurut kita mustahil. Dia justru mengatakan alasan mayat itu bangkit dari kubur karena kebanyakan utang. Jadi nggak mungkin kan orang banyak utang terus bangkit dari kubur. Kalau misalkan karena ilmu hitam ya mungkin benar. Dan itu pun banyak yang mengatakan mustahil mayat yang sudah terbujur kaku itu bangkit lagi dari kuburnya. Dan dari video Scaror ini tuh kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya sisi positifnya, bahwa kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan menggunakan ilmu-ilmu hitam jenis apapun itu, karena itu sudah sifatnya musyrik. Apalagi kalau misalkan ilmu hitam ini tuh belum sempat dibuang sebelum kita meninggal. Akhirnya seperti yang digambarkan di channelnya Scaror ini tuh, entah jasad kita bakal dikuasain jin atau jin korin kita bakal gentayangan, juga kurang ngerti. Yang jelas ada mudarat dari penggunaan ilmu hitam ini. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, sebelumnya saya tegaskan terlebih dahulu bahwa saya membuat video ini hanyalah sebagai tanggapan saya seorang perantauan dari Amuntai terkait video yang sudah terlanjur membuat masyarakat Kalimantan Selatan maupun luar Kalimantan Selatan itu merasa resah dan ketakutan. Dan bahkan masyarakat Amuntai sepertinya terlihat tidak terima dengan video ini karena judul yang digunakan, dengan menggunakan kata Amuntai di depan judul videonya.
Dan buat yang nggak tahu, Amuntai itu memiliki semboyan Amuntai Kota Bertakwa, yang mana kepanjangan dari bertakwa ini tuh sebenarnya adalah bersih, tertib, aman, wan sentosa. Wan itu maksudnya adalah dan. Sama seperti halnya Banjarmasin Kota Beiman, yaitu kepanjangannya Beiman, bersih, indah, wan nyaman, kayak gitu. Tapi karena kereligiusan masyarakat Amuntai, akhirnya kata bertakwa ini tuh melekat sebagai orang-orang Amuntai yang religius, bukan lagi sebagai singkatan dari semboyan itu tadi. Dan itu yang membuat masyarakat Amuntai mungkin tidak terima terkait video yang sempat viral tersebut karena memberikan image buruk terhadap kota Amuntai. Lalu setelah beberapa hari video mayat bangkit dari kubur ini tuh trending di YouTube dan viral bukan hanya di Kalimantan tapi juga di luar Kalimantan, akhirnya saya lihat postingan di Facebook teman saya, itu kalian bisa lihat screenshotnya di sebelah sini. Di situ yang jelas dia menekankan bahwa kalau misalkan sesuatu itu masih habar, info, belum jelas kebenarannya, jangan langsung dipercaya dan ditelan mentah-mentah. Intinya kayak gitulah maksudnya. Dan setelah saya buka videonya, di situ terlihat jelas bahwa ada satu makam yang sudah terbongkar, persis seperti makam yang ada di videonya Skeror. Bisa kalian perhatikan sendiri videonya di sebelah. Video ini pun juga diposting ulang oleh orang lain di grup Amuntai Warawiri dan juga Habar Banua. Dan dari isi video itu terdengar kalimat si perekam bahwa ini tuh adalah makam yang kemarin viral. Kalian itu nggak usah percaya yang beginian. Intinya kayak gitulah. Dan dari video makam yang sudah terbongkar ini bisa dilihat ada lubang di bawahnya buat seseorang berdiri di dalam, dan juga ada lubang kecil buat ngeluarin tangan, dan dia bilang di situ tangan yang keluar kemarin di sini nih, kayak gitu. Intinya kayak gitu maksud dari kalimat orang yang merekam video ini, yang belakangan diketahui identitas si perekam video ini tuh namanya adalah Irwanda. Dan dari postingan video makam palsu di grup Facebook tersebut, ada seseorang yang melampirkan sebuah screenshot percakapan antara dia dengan Irwanda. Kalau dilihat dari screenshot percakapan tersebut, si Irwanda ini tuh meyakinkan bahwa video yang dia rekam tentang makam palsu itu adalah memang makam yang kemarin itu viral. Karena video makam palsu ini juga viral, akhirnya banyak yang memposting ulang di status WA dan juga di grup Facebook Habar Banua dan juga Amuntai Warawiri. Yang mana karena video ini memang katanya dari Amuntai, akhirnya hebohlah masyarakat di Amuntai setelah menonton video makam palsu ini. Dan saya pun setelah menonton video ini juga sempat mikir itu yang kemarin real atau gimana, kayak gitu. Karena saya sudah sempat percaya dan masyarakat yang lain pun sudah sempat percaya juga kan, bahkan ada yang sangat ketakutan karena video tersebut. Nah, dari postingan di grup Facebook itu juga saya menemukan seseorang yang mengirimkan sebuah screenshot tentang percakapan yang terjadi di grup WA Forum YouTuber Banua, yaitu adalah grup WA dari YouTuber yang ada di Amuntai. Dan di situ terlihat orang itu menanyakan, "Napa nih Kamaru?" Maksudnya napa nih itu adalah apa ini. Nah, Kamaru ini adalah orang yang punya channelnya Skeror. Jadi kalau misalkan kalian sering nonton Skeror, kalian pasti sering melihat si Kamaru ini di video-videonya Skeror. Dan di situ si Kamaru cukup tanggap ya, cukup cepat membalas pertanyaan dari orang tersebut, karena orang tersebut itu melampirkan video makam palsu yang kemarin beredar. Dan akhirnya si Kamaru pun buka suara bahwa intinya video tersebut itu adalah bikinan orang lain dengan lokasi yang berbeda dari tempat dia syuting, dan itu adalah makam palsu. Dan orang yang merekam video tersebut itu cuma pengen numpang tenar atau numpang viral. Dan si Kamaru beserta keluarga si mayat sudah melaporkan hal ini kepada pihak berwajib untuk diselidiki. Dan sebenarnya saya sudah tergabung di grup itu. Dan setelah saya cek, saya coba cari isi dari grup WA tersebut, ternyata nggak ada percakapan itu. Mungkin percakapan itu terjadi sebelum saya bergabung di grup itu. Jadi nggak ada, emang saya cari nggak ada emang percakapan antara Kamaru dengan orang itu mengenai makam palsu ini. Selain mengklarifikasi di grup WA Forum YouTuber Banua, Kamaru juga melakukan klarifikasi di grup Facebook Amuntai Warawiri. Dan di situ si Kamaru menyatakan bahwa siapapun orang yang masih saja menyebarkan video
tentang makam palsu yang berkaitan dengan kontennya Skeror atau kontennya dia, itu bakal dilaporkan kayak gitu. Pokoknya namanya bakal dikantongi buat diproses. Intinya kayak gitu. Dan di situ dia juga melampirkan video seseorang yang mukanya di blur yang katanya adalah orang yang membuat video tersebut dan menyebarkannya. Dan di situ orang tersebut minta maaf dengan membacakan surat pernyataan bermaterai. Tapi orang-orang yang melihat postingan tersebut justru bertanya-tanya kenapa cuma berdua saja, kenapa tidak ada saksi lain seperti kepala desa atau aparat kepolisian, tapi kenapa hanya berduaan saja kayak gitu. Akhirnya muncul lagi tuh masalah baru dari hal ini. Nah, kalau kita lihat dari screenshot di samping, itu di atas dari postingan Kamaru, ada teman saya Junaidi yang membagikan postingan seseorang yang setelah saya cek profil orang ini tuh bukan orang Amuntai, tapi dia orang Tabalong. Tabalong itu adalah kabupaten tetangganya Amuntai. Amuntai itu kabupatennya Hulu Sungai Utara, sedangkan Tabalong itu ibu kotanya adalah Tanjung. Nah, orang ini itu melakukan sayembara dengan mengiming-imingi hadiah uang tunai 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membawa dia ke tempat makam yang kemarin viral. Tapi orang ini tuh justru memantik masalah baru dari kontennya, bukan dari judulnya. Yang mana seperti kita lihat sendiri tadi, dia mengadakan sayembara dengan hadiah total uang tunai 10 juta rupiah. Entah itu benar atau enggak kita nggak tahu, yang jelas gara-gara postingan sayembara ini, akhirnya masalah ini pun menjadi semakin membesar dan semakin melebar. Hingga akhirnya Intelkam Polres HSU pun turun tangan untuk menangani masalah ini dengan mencoba menghubungi Kamaru dan juga timnya. Terus kalau misalkan kita lihat di atasnya postingan teman saya yang membagikan sayembara orang tersebut, itu di atasnya lagi ada sebuah player, dia membagikan tentang diskusi forum YouTuber Banua yang diadakan di KP-nya dia, itu di FCHKP, di Amuntai, tertanggal 15 Maret 2020. Dan di situ dia berjanji juga akan mempertemukan kedua belah pihak yang sedang berseteru ini. Mungkin pihak yang mengadakan sayembara dengan pihaknya Skeror, dan bakal ditemukan di acara tersebut. Dan benar saja orang tersebut tuh datang ke Amuntai bersama dengan temannya. Dan kalau misalkan kita lihat dari postingan-postingan dia di Facebook, entah itu di timelinenya dia atau di grup Facebook, itu sepertinya dia sangat ingin menjatuhkan Kamaru. Entah dia punya dendam pribadi atau dia nggak suka dengan kontennya Skeror, dan dia juga menantang Kamaru, menantang balik, ingin melaporkan ke polisi terkait konten dari punya Kamaru di channelnya Skeror. Terus orang ini tuh juga memposting percakapan dia di WA dengan seseorang yang katanya mengetahui lokasi pasti kubur yang kemarin viral tersebut. Dan dia minta diantarkan ke sana. Dan terbukti dari postingan dia di Facebook, itu dia sudah berada di TKP, dan juga sudah melakukan laporan ke Polres HSU atau Polres Amuntai. Nah, saya tekankan kembali di sini saya tidak membela Skeror maupun orang tersebut karena saya tidak kenal dengan keduanya. Yang jelas di sini saya sebagai seorang perantauan asal Amuntai cuma pengen menanggapi terkait masalah hal ini yang kemarin sempat besar dan berlarut-larut. Terus kembali ke persoalan masalah Skeror tadi. Nah, kalau misalkan orang tersebut mengatakan dia sudah berada di lokasi makam palsu, artinya dia sudah bertemu dengan orang yang mengatakan tahu tempat pasti di mana makam palsu tersebut, artinya orang tersebut juga sudah menerima hadiah sesuai dengan janji si pembuat sayembara ini, yaitu uang tunai 10 juta rupiah. Terus dari postingan player diskusi forum YouTuber Banua di Amuntai yang sudah dibuat sama teman saya Junaidi, di situ dia mengomentari di bawahnya bahwa permasalahan tersebut sudah dibahas dan sudah diselesaikan. Dan juga sudah ada dokumentasinya, cuman dia nggak berani share karena dokumentasi tersebut untuk keperluan tim penyidik untuk melakukan mediasi di kepolisian. Artinya masalah ini harusnya sudah clear ya, nggak ada masalah lanjutan lagi karena sudah diselesaikan sama Junaidi dan juga teman-teman YouTuber yang ada di Amuntai. Harusnya sudah selesai. Tapi orang ini yang sebenarnya dia orang luar Amuntai, justru dia yang memperkarakan terkait kontennya. Entah apa maksud tujuan dia juga kurang tahu, tapi yang jelas setelah masalah mayat bangkit dari kubur ini selesai, dia berulah lagi. Dia bikin sayembara baru lagi, nih kalian bisa lihat
Entah masih ada postingannya atau nggak ada lagi, saya juga kurang tahu. Yang jelas dia melakukan sayembara lagi dengan iming-iming hadiah 20 juta buat Kamaru bisa menerbangkan Mandau Raja Dayak di lapangan terbuka. Nah, bisa dilihat dari sini sepertinya orang ini tuh terus mencoba memantik masalah baru dari Skeror setelah Skeror viral. Entah apa maksud tujuan dia, saya juga kurang tahu. Yang jelas di situ terlihat jelas bahwa dia mencoba menantang Kamaru terus-menerus. Entah dia mencari panggung atau pengen viral juga kurang tahu ya. Yang jelas yang tahu maksud tujuan dia cuman dia sendiri. Seperti yang kita tahu, Skeror sekarang lagi naik daun. Subscribernya dia terus meningkat, terus naik. Dan terakhir saya lihat kemarin, subscribernya Skeror udah lebih dari 500.000 subscriber. Artinya bisa diambil kesimpulan orang ini sedang nyari panggung, bukan benar-benar pengen mengusut terkait kontennya Skeror. Karena selain Skeror itu ada banyak banget youtuber-youtuber yang kontennya horor dan sama dengan Skeror, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kenapa cuma Skeror yang dia permasalahkan? Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa di sini saya tidak sedang mencoba membela Skeror ataupun sedang menyudutkan orang lain, tapi di sini saya tegaskan saya berbicara sebagai seorang kreator juga. Terkait isi kontennya itu settingan atau real, mari kita kesampingkan dulu hal tersebut, karena sebagai seorang kreator, entah itu televisi ataupun di YouTube, semuanya butuh persiapan yang matang, butuh prepare, butuh research, butuh settingan juga. Ini kalau misalkan ngambil gambar nggak pas pencahayaannya, nggak bagus juga nih. Jadi posisi kamera juga harus pas, pencahayaan harus pas, materi pun juga harus dipersiapkan. Karena kalau misalkan ngasal ngomong, kelihatan banget kayak gitu, tong kosong aja, nggak ada isinya. Jadi terkait kontennya itu real atau settingan, tinggal kitanya aja lagi sebagai penonton yang harus bijak dalam menonton sebuah tayangan, entah itu di TV ataupun di YouTube. Nah, kalau misalkan kalian suka nonton TV, kalian pasti masih ingat dengan acara Masih Dunia Lain, yang mana di acara tersebut ada uji nyali yang disiarkan secara langsung atau live. Kalau misalkan kalian pikir itu adalah real, kalian bisa lihat sendiri cuplikannya berikut ini. Lilinnya habis. Mas. Allahu Akbar. Wey. Sabar. Allah menggedor pintu, pemirsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, mama astagfirullahaladzim, ada kepala. Oh, astagfirullahaladzim, ada kepala. Gimana? Kelihatan banget kan settingannya? Nah, bukan acara itu aja yang settingan, tapi acara TV yang lain juga settingan. Misalnya, Rumah Uya, terus Katakan Putus, terus acara Orang Dermawan bagi-bagi uang. Itu semua juga settingan, harus dipersiapkan secara matang agar menarik untuk ditonton. Jadi kalau misalkan kalian pikir itu semuanya real, beneran, kalian salah besar. Karena itu semua settingan, biar kalian suka nonton di rumah, betah nonton TV kayak gitu. Kalau misalkan kalian tahu itu settingan, pasti kalian nggak mau nonton, ya kan? Jadi sebagai penonton, kitanya aja lagi yang harus bijak dalam menonton tayangan di TV ataupun di YouTube. Kesampingkan hal itu real atau settingan, kita sebagai penonton itu harus bijak dalam menonton. Nah, kita kembali ke masalah Skeror tadi. Saya sebagai seorang kreator sebenarnya pengen ngajak kalian semua untuk menghargai para kreator. Karena menjadi kreator itu nggak mudah loh. Entah itu kalian warga Kalsel, warga Amuntai, atau warga luar Kalsel, warga Indonesia, yang nonton video ini, saya pengen ngajak kalian untuk menghargai para kreator yang sudah bersusah payah membuat konten untuk bisa dinikmati sama kalian, untuk ditonton sama kalian, entah itu di YouTube ataupun di TV. Dan sebenarnya menurut saya bagus, ada YouTuber yang membawa nama daerahnya agar dikenal oleh orang-orang banyak. Entah itu dia berkarya dengan konten yang horor seperti Skeror, atau cover-cover lagu seperti Ilhami Ahmad. Bagi warga Amuntai pasti tahu nih dengan Ilhami Ahmad. Ilhami Ahmad ini adalah orang Amuntai yang mana dia suka mengcover-cover lagu. Entah itu dijadikan dalam bahasa Banjar, entah musiknya di aransemen.
Pokoknya kehebatan dia mengcover lagu dan mengaransemen musiknya ini, itu membuat dia sampai dikenal sampai ke Jepang. Karena dia sempat mengcover lagu soundtracknya Doraemon, Stand By Me, dan di situ dia diundang ke acara TV Jepang. Acara itu adalah acara kontes menyanyi dari orang-orang luar negeri, sama seperti acara Asing Star. Nah, sama seperti acara itu, tapi ini khusus di Jepang. Yang mana yang didatangkan itu orang luar Jepang yang menyanyikan lagu-lagu Jepang. Dan Ilhami Ahmad diundang ke acara tersebut. Sama seperti Ica orang Bali yang sempat juga viral diundang nyanyi di TV Jepang, Ilhami Ahmad juga tampil di acara tersebut. Cuman sayangnya waktu itu dia nggak menang, yang menang orang Kolombia. Tapi di sini Ilhami Ahmad sudah membuktikan bahwa dia bisa memperkenalkan Amuntai sampai ke Jepang. Di situ terbukti dari video profilnya Ilhami Ahmad, dia men-shoot Candi Agung dari udara dan ditampilkan di acara tersebut. Ada Candi Agung, ada sekolah tempat dia ngajar, SMK 2 Amuntai, dan itu luar biasa. Amuntai bisa terkenal sampai ke Jepang. Sama seperti Skero tadi, dia juga memperkenalkan nama daerah sebenarnya. Bahkan orang-orang yang menonton konten-kontennya dia, videonya dia, itu bukan cuma dari Indonesia, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, negara-negara lain juga nonton. Entah itu mungkin TKI yang ada di sana atau orang sana langsung yang nonton, artinya dia sudah memperkenalkan nama daerah keluar kayak gitu. Dan ini justru sangat bagus sebenarnya. Tapi orang-orang yang kontra dengan masalah ini tuh justru menyayangkan penggunaan kata Amuntai di judul tersebut karena katanya itu memberikan image yang buruk bagi kota Amuntai. Terus kenapa di sini saya terlihat seperti sedang membela Skeror? Nah, saya tekankan sekali lagi bahwa di sini saya tidak sedang membela Skeror ataupun membela yang lain atau menyalahkan orang lain. Tapi di sini saya sedang mencoba menanggapi hal ini dari sudut pandang seorang kreator. Seorang kreator gaming aja, dia butuh syuting berkali-kali untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Jadi kalau misalkan kalian nonton, ada gamers-gamers yang main, terus menang, itu pasti dia sudah beberapa kali kalah. Jadi nggak mungkin dia menang terus. Pasti dia juga mengalami kekalahan dalam bermain game. Cuman dia mengambil bagian yang menang-menangnya aja buat ditampilin di YouTube-nya dia. Jadi menjadi kreator itu nggak mudah, butuh persiapan yang matang, butuh pemilihan video. Dan juga kreator itu dituntut membuat video yang mungkin disukai sama penontonnya. Kalau misalkan videonya jelek, bakal habis itu diujat sama netizen. Konten kreator di Kalsel sebenarnya bukan cuma Ilhami Ahmad dan juga Kamaru Skeror, tapi juga ada banyak. Misalnya seperti saya juga konten kreator walaupun konten saya masih kacau, masih campur-campur. Terus ada juga teman saya namanya itu Bang Soleh. Nah, Soleh ini dia kontennya itu sama seperti Skeror, kurang lebih horor juga. Dia eksplor tempat-tempat angker dan menelusuri sejarahnya dan juga latar belakang tempatnya. Terus kalau misalkan kalian nggak suka dengan konten-konten horor, kalian juga bisa tonton nih channelnya teman saya, Kak Nita Tata atau juga Echa Morenja. Nah, punya mereka ini itu kontennya itu tentang kecantikan. Jadi buat kalian yang cewek mungkin bisa tonton tuh channel mereka berdua buat belajar bagaimana caranya make up dasar dan juga yang lain-lainnya. Mungkin make up mau ke kondangan atau yang lain, kalian bisa belajar dari channel mereka berdua. Karena di situ mereka mengajari secara detail. Terus kalau misalkan kalian suka traveling dan juga kuliner, saya juga punya teman namanya Jerry Bangsawan. Nah, channelnya itu dia membahas tentang bagaimana tentang wisata, tentang makanan-makanan daerah ataupun hotel-hotel. Dia juga bahas di sana. Pokoknya kalau misalkan kalian pengen info lengkap tentang hal itu, kalian bisa langsung tonton channelnya. Atau kalau misalkan kalian suka dengan channel gombal-gombal, kalian bisa tonton channelnya Haris Dil atau juga Sam Project. Nah, di situ mereka sering tuh menggombal-gombalin cewek. Atau kalau misalkan kalian suka dengan konten komedi, kalian bisa kunjungin tuh channelnya Said Jola, Daha Project ataupun Ibu Hari. Nah, di situ mereka menyajikan konten-konten yang berbau komedi, entah itu madihin atau enggak sketsa kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kalian suka game, nah di Kalsel juga punya YouTubers gaming. Contohnya teman saya Said CG dan juga Muhammad Dede Permana. Mereka berdua ini sering banget mengupload video-video mereka saat bermain game Mobile Legends ataupun game yang lainnya. Atau kalau misalkan kalian suka dengan sulap, di
Di Banjarmasin teman saya juga ada tuh yang sering banget bikin-bikin konten sulap. Nama channelnya itu adalah Subandi SND. Di situ dia sering sulap di tempat umum sambil mungkin gombalin-gombalin cewek. Nah, kalian bisa tonton tuh channelnya dia buat belajar sulap sekalian. Atau kalau misalkan kalian suka dengan cover-cover lagu, di Kalsel sendiri selain Ilhami Ahmad juga ada beberapa YouTubers yang suka mengcover lagu. Salah satunya yaitu mantan artis cilik, dan kalian pasti sudah kenal dengan orang ini, yaitu Tommy Kaganangan, di mana dia suka banget mengcover-cover lagu dengan mengalih bahasakan ke dalam bahasa Banjar, dan bahkan sampai dia punya single sendiri yaitu Kanakan Plastik. Terus selain Tommy Kaganangan, di Kalsel juga ada tuh YouTuber cewek, masih kecil, namanya Soma Hazir. Nah, adik Soma Hazir ini tuh suka banget mengcover lagu-lagu daerah ataupun lagu anak-anak. Jadi kalian bisa kunjungin tuh channelnya dia buat buka apa aja tuh lagu-lagu yang sudah dia cover. Nah, semua channel yang saya sebutkan tadi itu sebagian adalah channel dari teman-teman saya, dan mereka nggak meminta saya untuk mempromosikan channel mereka, tapi di sini saya memberikan opsi kepada kalian. Mungkin ada yang nggak suka dengan konten horor, bisa tonton channel lain yang mungkin sesuai dengan keinginan. Jadi kalau misalkan kalian takut dengan konten-konten horor, mendingan nggak usah ditonton. Terus seharusnya kita bangga punya putra-putri daerah, putra-putri Banua yang bisa juga menjadi seorang konten kreator dan memperkenalkan nama daerah asal mereka. Karena tidak semua orang loh bisa jadi konten kreator. Kalau channel saya sendiri sebenarnya nggak ada yang bisa saya banggakan karena konten saya masih nyampur-nyampur. Ada video saya nari, ada video saya nyanyi, ada video saya bikin tutorial, ada juga video vlog. Pokoknya nyampur-nyampur masih konten saya. Tapi kalau misalkan kalian suka dengan video saya, silahkan kalian tekan tombol like di bawah, atau kalian tekan tombol subscribe di bawah agar kalian bisa mendapatkan notifikasi jika saya mengupdate video terbaru. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar jika kalian punya kritik dan saran untuk saya. Terima kasih, sekian tanggapan saya mengenai video yang sempat meresahkan warga Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat Amuntai. Mari kita ambil hikmah dari semua ini agar kita bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada makhluk gaib. Sebelum video ini saya akhiri, saya pengen mengucapkan saya turut berduka cita atas meninggalnya ibunda dari presiden kita Bapak Joko Widodo, dan juga meninggalnya seorang gamers asal Kalimantan Selatan yaitu Edo TS yang sempat menjalani pengobatan di Jakarta berkat bantuan dari teman kita Just No Limit dan juga Baim Wong. Semoga ibunda dari presiden kita dan juga Edo TS mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akhiri video ini. Salah hilap mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiran. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.